Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwati fillah, barakallahu fikum, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang kami muliakan karena Allah tabarakar rahman. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah yang memberikan kita taufik, memberikan kita hidayahnya sehingga kita dapat mengenal tauhid, mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan kita di atas iman, wafatkan pula kita di atas iman. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang dengan harta, jiwa dan raganya demi sampainya la ilaha illallah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kelak di surga yang penuh dengan kenikmatan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali tema bincang dakwah kampung dan pelosok negeri ini. Pada sesi yang ketiga, kita masih dalam tema yang sama. 3 atau keempat ya. Ketiga, masih saya dalam sesi yang sama, menghantar dakwah sunnah dengan hikmah atau menghantar dakwah salaf dengan hikmah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum, sama sudah kita ketahui bahwa dakwah adalah ibadah. Untuk itu, man abada atau da'a bi ghairi ilmin, barang siapa yang beribadah atau berdakwah tanpa landasan ilmu, maka orang tersebut kana yufsid aktsar mimma yuslih. Ia lebih banyak merusaknya ketimbang memperbaiki. Demikianlah ungkapan Umar bin Abdul Aziz yang sering disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala. Oleh karena itu, dakwah ini harus berdasarkan ilmu. Dan salah satu kewajiban kita dalam dakwah adalah hikmah. Dan untuk dakwah ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung, tak terlepas dan tidak terkecuali juga di kota-kota, dakwah dengan hikmah itu tetap diperlukan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bukan hanya untuk dakwah pelosok negeri, bukan hanya untuk dakwah kampung saja perlu hikmah itu. Namun Allah Rabbuna tabaraka wa taala katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwalah kamu kepada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah. Allahu akbar. Berarti dimanapun perlu hikmah dalam dakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala.
Berarti hikmah dalam dakwah itu adalah sebuah kewajiban. Namun, yang kita maksud dengan kampung atau tujuan penyebutan kampung dan pelosok negeri, kita butuh memperhatikan dakwah kepada yang memang belum kenal mengenal dan belum pernah terdengar dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah di atas manhaj salaful ummah itu di sana. Dan tentulah itu tidak hanya ada di kampung saja, di kota-kota juga masih banyak. Maka hikmah sangat baik. Kita sudah sama memahami apa itu hikmah seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fi'lu ma yanbaghi, melakukan sesuatu yang harus dilakukan, 'alal wajhi alladhi yanbaghi, dengan cara atau bentuk yang semestinya, di waqtil alladhi yanbaghi, pada waktu yang pas. Atau secara bahasa, hikmah adalah wada'u syai'i fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ikhwati fillah, seringkali rasanya saya dulu, mungkin juga anak-anak kita, adik-adik kita, bahkan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, atau mungkin juga guru-guru kita dari kalangan duat ini berbicara tentang hikmah dalam berdakwah di mimbar-mimbar Jumat, dalam halaqah-halaqah ilmiah, di majelis-majelis ilmu, kita berdakwah dengan hikmah. Tapi seringkali kita yang menyampaikan itu, sayalah dulu, ya, ambil contoh, seringkali kita tidak memahami apa seharusnya yang kita lakukan ketika kita berhadapan di medan atau di lapangan dakwah itu sendiri. Allahu Akbar. Oleh karena itu ternyata hikmah dalam dakwah ini bukan hanya sebatas teori, tapi juga masuk dalam tatanan prakteknya seperti apa. Maka disinilah kita butuh contoh keteladanan dari guru-guru kita dalam, ya, hikmah. Seperti apa sesungguhnya hikmah? Allah. Apalagi kadang ya ikhwan, di zaman atau di era disrupsi hari ini di mana serba online, berbincang pun online, ya. Di rumah pun kadang online, ya, antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lain, ya, bicara makan, kita makan lagi yuk. Di online juga. Ini saking dahsyatnya. Maka era ini disebut era disrupsi, di mana semua pola hidup manusia itu berubah. Untuk itu banyak yang Masya Allah tidak begitu memperhatikan lagi la ilaha illallah, hikmah dalam dakwah ilallah ini. Ya. Ya, kalau melihat langsung kita nampak mimik wajahnya seperti apa, responnya seperti apa. Ya. Karena itu juga, itu artinya untuk hikmah di zaman era disrupsi ini juga sungguh sangat diperlukan. Ya ikhwan, saya teringat di saat saya belajar pergi ke rumahnya Ustazuna Muhammad Wujud di Magelang, dan beliau membawa saya ke kaki-kaki bukit itu, di lembaga-lembaga beliau, di masjid-masjid binaan beliau. Allahu Akbar. Saya berpikir, inilah yang perlu. Saya berjalan di pagi hari di rumahnya itu, di depan rumahnya itu, saya teringat dengan kamu, menetes air mata. Allahu Akbar, begitu rupanya cara berdakwah. Allah. Maka apa yang saya sampaikan ini hanyalah apa yang saya lihat dari guru-guru kita dan sedikit dari pengalaman yang ada di lapangan. Sedikit. Ya, baiklah. Ikhwati fillah barakallahu fiikum. Untuk hikmah dalam dakwah, saya melihat setidaknya hikmah itu hadir pada hati kita. Jadi bermula dari hati kita, kemudian lisan kita,
Dan yang ketiga adalah sikap anggota badan. Dan sebenarnya iman, inilah pembagiannya. Iman itu apabila kita lihat dari sisi ya pembagiannya pada diri manusia, maka amalan iman itu ada di hati, ada di lisan, dan ada di anggota badan. Baiklah. Untuk bisa hikmah dalam menghantarkan dakwah tauhid, dakwah di atas manhaj salaful ummah ini kepada masyarakat di pelosok-pelosok negeri ini dan semua masyarakat yang ada di kota, di kampung, dimanapun, hendaklah ada satu prinsip yang betul, satu prinsip yang tepat dalam hati. Apakah? Ikhwati fillah barakallahu. Baru kita bisa hikmah dalam berdakwah kepada masyarakat kita apabila kita memahami bahwa masyarakat kita itu adalah mad'u kita, orang yang akan kita dakwahi, bukan sebagai musuh kita. Ya. Coba ingat, di mana Allah Rabbul Alamin mengajarkan kepada kita sikap yang seharusnya hadir dalam hati kita pada setiap orang mukmin dan mukminah ini, di mana kata Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sungguh hanya saja orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Mereka bersaudara. Maka damai, perbaiki hubungan di antara persaudaraan kalian, di antara saudara-saudara kalian. Allahu Akbar. Demikian Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala agar kalian, lihat ayat, Allah tidak pernah katakan orang Jawa bersaudara, orang Melayu bersaudara, orang Minang bersaudara, orang Banten bersaudara. Tidak. Bahkan ya ikhwan, barakallahu fiik, Allah tidak menyebut organisasi-organisasi saja bersaudara. Allah sebut orang mukmin bersaudara. Allahu Akbar. Kalau sudah ada prinsip ini di hati kita, maka kalau ada saudara kita yang salah di kalangan firqah-firqah yang tidak berada di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah keyakinannya, ya, tidak berada di atas manhaj salaful ummah ya seutuhnya, ya, maka kita bisa mendakwahkan mereka. Karena kita memandang mereka adalah saudara kita. Maka saya teringat betul apa yang dikatakan oleh guru kita Syekh Ustaz Muhammad Wujud Hafizahullah Ta'ala, jangan sampai di hati kita seakan-akan pandangan dan keyakinan kita kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum ya di atas manhaj generasi terbaik umat ini, manhaj salaful ummah, kita memandangnya seperti pandangan seorang muslim terhadap orang kafir. La ilaha illallah. Ini masyarakat kita ya ikhwan adalah masyarakat muslim, mukmin, akidah mereka adalah iman, di atas tauhid. Namun mereka hanya berada dalam ketidaktakwaan. Ya. Makanya Ibn Bas rahimahullah taala menyebutkan inna hadzal asr rifqa. Sesungguhnya zaman ini adalah zaman berlemah lembut. Karena manusia ini berada dalam kejahilan, maka pandai-pandailah kita mengenas ilmu itu untuk menghantarkan kepada qalbu dan pemikiran mereka. Ikhwati fillah barakallahu fiik. Kalau kita sudah memandang masyarakat yang ada di lingkungan kita, masyarakat yang ada di kampung dan pelosok negeri itu adalah saudara-saudara kita seiman, seakidah, walaupun mungkin akidah mereka masih tercampur di atas dengan kesyirikan. Lihatlah ya ikhwan, barakallahu fikum, mereka saudara kita yang layak kita berikan nasihat, yang layak kita dakwahi. Kalau sudah dipandang sebagai saudara, mereka keliru, kita tampil sebagai pemberi nasihat. La ilaha illallah.
Ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang kucintai, kepada Allah Tabarakar Rahman. Ini yang harus ada di hati kita. Kemudian ingat, di mana Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada satu ayat yang dahsyat di dalam Al-Qur'an. Ingat selalu ayat ini, di mana Allah menyebutkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah, ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian, di mana kalian dahulu saling bermusuhan. Allah taala katakan kepada para sahabat-sahabatnya, lihatlah dahulu sebelum duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat saling bermusuhan. Lihatlah antara kaum Aus dengan Khazraj, mereka perang ratusan tahun, tapi begitu mereka mendapatkan hidayah tauhid, hidayah iman, Allahu Akbar, Quran dan Sunnah, duduk bermajelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian pun menjadi bersaudara. Allahu Akbar. Jangan sampai kita terhadap masyarakat kita kebalikan ini. Dulu kita pribadi yang simpatik, bisa bergaul dengan masyarakat kita, bisa menegur dan menyapa mereka, memandang mereka adalah sebagai saudara kita. Tapi ya ikhwan, ketika kita sudah duduk mengaji, yang ikhwan sudah memelihara jenggotnya sebagaimana Nabi memelihara jenggotnya, mungkin celana kita di atas mata kaki sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita, ma asfala minal ka'baini fa finnar, pakaian yang berada di atas di bawah mata kaki bisa terancam kita dengan neraka. Kita berupaya mengamalkan itu. Yang akhwat pun mungkin sudah memakai jilbab dalam atau sudah memakai cadar, pada saat itu sungguh sangat mustahil kalau kita menjadi pribadi yang eksklusif di tengah-tengah masyarakat kita, tak pandai nak menyapa masyarakat kita lagi, tak pandai nak menegur masyarakat kita lagi. Sungguh terbalik dengan apa yang pernah ada dengan kejadian para sahabat. Kita seharusnya semakin duduk mengaji, semakin lama mempelajari tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kian semakin kita, masya Allah, bisa hadir di tengah masyarakat kita. Masyarakat kita ada di hati kita, dan hati kita dan kita ada di hati masyarakat. Baik, itu yang pertama. Jadi kita memandang saudara, orang mukmin itu adalah saudara. Makanya nanti memang ada perbedaan ya, orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan, orang-orang yang menyeru kepada penyimpangan-penyimpangan, maka kita orang yang baru duduk mengaji, kita ya mungkin tidak, kita tetap memandang saudara kita, tetapi kita tidak bisa ya mendekati begitu saja, tapi ada mungkin jangan sampai pula kita menjadi keliru dan menjadi sesat dengan aliran-aliran sesat yang banyak tersebar di tentara ini ya, dengan Syiah dan yang lain-lain sebagainya. Tapi ada tempat-tempatnya, ada orang-orangnya, kalangan para penuntut ilmu atau guru-guru kita. Ini poin yang pertama, ini hati kita harus menghadirkan bahwa mereka, masyarakat kita adalah saudara. Kalau sudah dipandang sebagai saudara, ada jalan. Mereka keliru, kita bersemangat untuk memberikan nasihat kepada mereka. Baik, yang pertama. Yang kedua, hikmah itu harus ada di lisan kita. Allah. Ya, ikhwan, di lisan. Mulai dari pembicaraan kita, ya, kemudian cara kita mendakwahkannya, ketika bertemu dengan mereka, atau mereka hadir di dekat kita, kita hadir dekat mereka, atau dalam dakwah kita. Ya, ingat, segala sesuatu yang kita lihat di masyarakat kita ada syariat untuk mengingkari, tetapi cara mengingkarinya mestilah dengan hikmah. Maka segala penyimpangan yang ada itu, atau segala sesuatu yang akan menjauhkan dari neraka itu kita ingkari. Ya, bentuknya ada 3. Pertama syirik, kedua bid'ah, 3 maksiat.
Nah, ini segala sesuatu yang menjauhkan dari ya dari sorga dan akan masukkan kita. Maka cara pengingkarannya juga bertahap. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Nah, dan ada lagi urusan selain dari urusan ini. Apa itu? Urusan duniawi. Pembicaraan kita juga mesti tepat kepada mereka. Dengan mereka. Ya, misalkan ini saya banyak insya Allah memberikan contoh-contoh di lapangan. Ya. Kita mendengarkan sesuatu yang berbau kesyirikan. Ya, nampak di depan mata kita. Ini dari lisan dulu. Maka mungkin misalkan ada orang yang menggantungkan azimat, ya ada menggantungkan zimat, ya mungkin penangkal petir. Jangan serta-merta ketika hati mereka belum siap, ya menerima ucapan kita itu. Maka jangan serta-merta dengan ungkapan yang mengatakan kata jangan langsung, ya walaupun kita tidak sedang bahas, boleh tidak mengatakan kata jangan, boleh saja, tetapi lihat apakah yang kita ucapkan itu sampai kepada hati mereka atau hanya di telinga mereka. Coba kita memilih kata-kata yang lebih hikmah. Mungkin dia sedang menggantungkan zimat. Masya Allah, Pak. Ya, saya tanya-tanya dulu, cerita-cerita dulu, berikan pengantar dulu, berikan mukadimah dulu, mungkin bertanya dulu, Masya Allah, sejak berapa lama Pak kenal dengan dunia ini, ya, gimana rasanya hidup Bapak setelah mengenal ini, ya, itu dulu, kita selami dulu, apa sebabnya yang menjadikan dia kok terjerumus ke dalam perbuatan menggantung-gantungkan azimat itu. Nah, dipelajari dulu. Maka ingat apa yang dikatakan oleh Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah ta'ala. Untuk berdakwah itu ada 3 ilmu yang harus kita pahami. Yang harus kita kuasai. Pertama, ilmu yang akan didakwahkan. Al-ilmu bima yada'u ilaihi. Yang kedua, ma'rifatu halil mad'uwin. Mengetahui orang yang akan didakwahkan. Yang ketiga, mengetahui asalibnya. Metode-metode untuk mendakwahkannya. Jadi harus tepat. Maka mungkin cerita dulu. Oh, dan nampak kita titik temunya, oh di sini jalan masuk saya. Barulah kita berikan. Atau kalau perlu dulu kita beri dulu, Masya Allah, Bapak ini dalam mau umur Bapak, kita mungkin saya butuh galilah pengalaman hidup Bapak. Padahal tujuan kita agar kita dekat dengan dia dulu. Ada hati bertemu hati. Sehingga kalau sudah hati yang menerima, Allah, disitulah dakwah tauhid. Dan itulah hikmah. Ya. Nah, kalau udah nampak dia kira-kira atau kalau perlu, nih ya. Masuk juga dengan sikap. Nah, ini yang ketiga, sikap. Sikap kita, anggota badan kita, mungkin dengan sikap kita perlu kita kasih dulu dia hadiah. Masya Allah Pak, ini ada sedikit rezeki Pak. Mungkin apa salah kita keluarkan dulu uang 50.000 ya. Mungkin Pak, kapan-kapan Bapak ini mungkin ini apa? Dia gantungkan azimat ini. Oh ini Pak, mungkin ada rezeki Bapak saya coba kemarin. Dia kan anaknya sakit mungkin sehingga dia gantungkan azimat. Coba dulu obat ini Pak. Ini pula rezeki yang dapat saya berikan sama Bapak. Kasih dia dulu. Atau kalau ada Bapak apa-apa perlu sama saya. Ini nomor handphone saya. Tidak apa-apa, jangan sungkan Pak. Allah senang saya jumpa dengan Bapak. Allah Akbar. Nanti perlahan-lahan. Ya, maka jangan sampai dengan ucapan kita itu dia langsung menolak dan melarang orang lain dekat dengan kita. Kita mengingkari kemungkaran, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Itulah hal yang harus dihindari dalam menghantarkan dakwah tauhid dan dakwah sunnah ini. Jadi ingat, mendakwahkan hati, ya, mendakwahkan, menyuburkan hatinya sebelum mendidik hatinya sebelum akal dan jasmani. Itu sangat penting. Sangat penting. Nah, kesyirikan itu. Oh, mungkin titik temunya atau dia tidak tahu sama sekali. Satu hari pernah kami ke Pulau Punyalai di daerah pemukiman mu'alaf di sana. Oh, nampaklah di depan rumah para mu'alaf itu bergantung-gantung azimat. Maka kami pun masuk waktu itu saya dengan Sabu Yusuf tanya sama mereka apa bapak itu ya. Tanya gimana ya. Kita dekati dulu, kita cerita masuk dulu dalam rumahnya.
Akhirnya setelah cerita-cerita ini, boleh ya kita ambil Pak, dia ternyata nggak tahu ya bahwa itu tidak betul, bahwa itu tidak baik, bahwa itu dia berdosa. Akhirnya kami bisa membuka dan membuang azimat itu dari depan rumah. Allahu Akbar. Dan beliau mempersilahkan kami ya tinggal di rumahnya itu. Jadi sehingga kesyirikan hilang di rumah itu pula kami mendapatkan kebaikan Bapak itu. Nah, ini contoh. Barakallahu fiikum. Ya. Ini yang hidup mic-nya mohon dimatikan dulu. Teman-teman harus coba dijaga biar yang lain. Ya, baik. Kadang-kadang peserta kita lupa. Yes. Baik. Nah, jadi ada di lisan kita. Ini contoh mengingkari kesyirikan. Banyak hal lain lagi ya. Nanti silakan kita berdialog ini, berdiskusi ini. Praktek di lapangan itu seperti apa ya? Silakan nanti tanya. Mungkin juga ke bid'ah ya, yang kita lihat yang menyelisih sunnah. Mungkin bahasa kita juga tidak mesti ini bid'ah ini. Bahasa-bahasa yang seperti itu orang kaget ya. Masyarakat negeri ini mungkin dengan bahasa yang lain. Kita tetap meyakini bahwa bid'ah ini bahasa Nabi. Tetapi ada sisi-sisinya, ada waktu-waktunya, ada sikon-sikonnya. Kita mungkin membahasakannya. Oh, mungkin kalau itu saya pribadi tidak mengamalkannya, Pak. Saya tidak tahu ilmunya. Kan dari lisan. Ya, atau sikap kita. Misalkan kadang-kadang kita melihat ada jamaah di masjid, ya, kita penduduk baru di sana atau baru pulang kampung atau masyarakat di sana, apa salahnya kita duduk terus dulu di situ? Saya tidak pernah juga. Saya meyakini mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Imam Syafi'i. Sebab saya dulu di pondok ya. Ya saya di mondok dulu. Saya mondok di pesantren ya dulu diajarkan kitab namanya I'anatul Talibin atau juga itu syarahnya, kemudian matanya Fathul Mu'in. Di situ ada fatwa Al-Imam Syafi'i. Zikir-zikir setelah selesai sholat itu asalnya adalah sir, tidak dikeraskan, tidak berjamaah, boleh dikeraskan dalam rangka mengajarkan jamaah. Kalau jamaah sudah pandai, asalnya adalah sir. Ya, baik. Tapi di tengah masyarakat kita, ternyata masyarakat kita mungkin dulunya, jadi perlu kita memahami historinya, apa sebab, itu di hati kita tuh, pemahaman kita tuh, apa sebab masyarakat kita seperti ini. Oh mungkin mereka dulu belum pandai. Coba banyak berhusnuzon kita dahulu. Nah kita harus tampil, kalau hati kita sudah seperti itu, ada jalan untuk ingin memperbaiki mereka, mendakwahkan mereka. Duduk ya, baik kita duduk dekat situ, yang kita lakukan duduk di dekat mereka ya. Kadang saya persis di belakang imam itu, belakang imam ya, dan mereka berzikir dengan ala yang mereka pahami, kita pula berzikir dengan zikir yang kita ketahui bahwa itu adalah zikir-zikir sunnah. Saya duduk aja di situ sampai mereka selesai ya. Kawan-kawan saya anjurkan begitu, dan saya memandang bersering bercerita dengan masyarakat. Masyarakat kita bukan tidak suka dengan amalan sunnah yang kita lakukan, justru mereka juga pengen tahu, tapi karena sikap kita yang seakan-akan tidak mau tahu dengan kondisi mereka, yang tidak mau tahu dengan hati mereka. Nabi sholat ya langsung, kemudian kita sholat sendiri dan tidak tegur sapa mereka lagi. Padahal kalau berjumpa dengan saudara mukmin ada sunnahnya kita bersalaman. Memang para ulama kita menjelaskan kepada kita tidak ada anjuran habis sholat itu langsung salaman, tidak. Tapi kalau memang tidak berjumpa kita itu baru kita berjumpa salaman, ada sunnahnya, bukan ada kaitannya dengan sholat, tapi karena awal perjumpaan kita, dan bukan pula setiap kali selesai sholat tadi dah salaman, ini salaman lagi, bukan begitu juga maksudnya. Tapi di sini kadang memang tidak jumpa-jumpa dengan masyarakatnya, terus jumpa di masjid, tak pula mereka ya mengamalkan apa yang mereka yakini. Ini teman-teman kita yang meyakini ini sunnah Nabi, tak peduli pula dengan kondisi itu, sehingga masyarakat pun ditinggalkan, mereka pun pergi. Begitulah hatinya saling menjaga jarak, saling tidak ada ketemu hati. La ilaha illallah. Coba duduk mungkin, atau
Kalau kita juga seperti itu, habis sholat sunat, sesekali mungkin duduk aja salam dengan mereka, karena baru jumpa dengan mereka, atau habis sholat itu, kita salam lagi dengan mereka, Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Atau saya sering katakan sama anak-anak pondok ya, kalau kalian balik ke pondok, tegurlah sapa Pak Cik, Mak Cik kalian, Pak Le, Bu De, ya, siapa Pak Cik, Bu De, ya, Mak Dang, Mak Ngah, ini mohon doakan saya baru dari pondok. Ya, alhamdulillah saya sedang hafal Quran di sana. Ini baru 2 tahun sudah, alhamdulillah sudah 4 juz misalkan. Masya Allah. Ya, doakan Pak. Nah, siapa? Nanti pulang dia ke rumah. Itu anak adik kita itu anak yang sesuku dengan kita, maknya itu ternyata dia hafal Quran dan 4 juz. Apalagi kalau udah 14 juz. Masya Allah. Jumpa pertama tuh. Besok jumpa lagi tahun depannya, dah kelas 3 dia, dah berapa juz, tiba-tiba dah langsung 12 juz. Cerita lagi, Pak De, ya Allah Pak De, kita baru pulang, saya baru ini. Saya sering berikan contoh sama santri-santri begitu. Ya, cerita sama mereka, ya mungkin saya baru pulang, ada apa, mungkin doa-doakanlah saya Pak De, Bu De. Tegur sapa, tidak eksklusif kita ini. Inilah sunnah. Ya, tabasmuka fi wajhi akhi sedekah. Senyummu pada wajah saudaramu itu ketika berjumpa itu adalah sedekah. Allahu akbar. Allahu akbar. Sudahlah kita kurang harta, hal yang seperti itu pula tidak kita perhatikan. Di mana letak sedekah kita? Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi kalaulah santri begitu, mungkin pulang ke rumah, ini Pak D cerita sama Bu D, Bu, itu anak, Masya Allah akhlaknya baik Bu. Saya bilang sama santri kita, mereka senang sama kalian. Mungkin satu hari kalian ditawari dalam Bu, itu anak kita kasih aja sama dia, dapat anak Pak Haji itu. Begitu. Kita nih kadang ya perlu mengajari anak, perlu mengajari santri kita. Kita sendiri juga perlu mempraktekkan. Baik, ini satu contoh. Atau mungkin di tengah-tengah masyarakat kadang saya juga ya dulu ketika ayahanda rahimahullah taala ya meninggal dunia, maka ya karena di masyarakat saya belum pernah ada tata cara yang seperti itu, sampai di masjid saya sampaikan, Bapak-bapak, ini saya yakini ini yang saya dapatkan, ya saya mengamalkan apa yang saya yakini ini, mohon bapak-bapak maklumi. Masyarakat kita maklum ketika saya, ya ini contoh ya, ucapan kita, sikap kita, duduk ini baru ini ada salah seorang kawan atau salah seorang jemaah, ya salah seorang yang di sini kampung ini sering juga lah membaca, jadi imam, sering juga baca-baca doa. Begitu kami ingin sholat jenazah, kami sholat zuhur dulu, itu saya tidak mau jadi imam, saya tidak mau jadi imam. Disuruhnya juga, dan 2 kali, dan 3 kali, dia mau tidak mau. Saya bilang ya nanti ya gini, saya dekati, saya pegang punggungnya, usap, ya baru saya pergi ke depan. Dan habis selesai sholat, dia sudah tahu saja. Habis selesai sholat, dia paham bahwa saya tidak akan seperti zikir-zikir yang mereka lakukan. Saya nafsi-nafsi, saya sendiri. Beliau pun udah mengamalkan apa yang biasa mereka lakukan. Tahu sama tahu, ternyata masyarakat kita bisa kok seperti itu. Kemudian ada juga, ya nanti ya ketika mereka jadi imam sholat jenazah, mereka udah paham. Dan ya ada baru-baru ini juga, itu yang jadi imamnya keluarga mereka. Dan ini juga abang ini sering khutbah. Saya sholat persis di belakangnya. Saya tidak peduli apakah di kiri kanan tidak mengamalkan sunnah. Saya tidak. Ini kadang-kadang pemikiran kita, hati kita tuh tertuju. Orang seakan-akan melihat kita. Itu namanya tidak gentleman. Itu namanya kita dan takut duluan menegakkan sunnah nih. Betul-betul abdu alaiha bin nawajis. Gigitlah sunnah tuh dengan gigi gerahammu, bukan dengan gigi depan. Kalau ke depan sedikit saja digoyang, patah dia. Gigi geraham, kokoh. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan memang harus betul-betul kokoh kita. Di hati kita, tekad kita. Jangan kita mandang seakan-akan orang melihat kita semua. Enggak. Ya, yang kayak gitu-gitu tuh buang aja di pikiran kita. Udah, masyarakat kita begitu, kita begini. Kalau satu hari mereka bertanya, ada kesempatan kita yang manfaatnya hikmah, kita sampaikan pada mereka. Masya Allah, ternyata
setelah kita berupaya melakukan seperti itu, yang jadi imam yang selama ini mungkin memandang dan memahami lain ya pada saya, ternyata begitu sampai di kuburan ya kami cerita-cerita ya di luar itu kami cerita-cerita dulu, cerita Masya Allah panjang lebar beliau cerita. Masya Allah, ternyata kok bisa dekat ya. Ya, ini yang saya lakukan, apa yang saya pernah lihat dari guru-guru dakwah kita seperti Ustazna Muhammad Wujud Hafizahullah. Allah Akbar. Sebab di masjidnya Ustazna Muhammad Wujud Hafizahullah Ta'ala itu 50-an meter lah atau beberapa meter ya. Itu dari masjid masyarakat itu ada pondok putrinya. Anda beberapa jauh pula dari pondok putri ini rumah beliau, sejajar rumahnya, hanya ratusan meter jaraknya. Tidak sampai setengah kilo. 2 sampai 300 meter saja seingat saya. Dan ternyata masjid itu beliau juga yang banyak memberikan bantuan. Tapi ketika saya sholat di sana, saya ingat betul satu hari malam di sana ya, saya melihat yang jadi imam itu sering ternyata imam di masyarakat itu bacaannya la ilaha illallah jauh lebih bagus lagi bacaan ya. Santri-santri kita di belakang imam itu murid-murid Muhammad Wujud. Muhammad Wujud juga di belakangnya hafiz Quran. Saya tahu betul ada yang hafiz Quran di belakang tuh. Tapi kok bisa ya sama Muhammad Wujud bersabar. Allah Akbar. Dan itu yang saya lihat, dakwah beliau tidak diganggu ya. Dakwah beliau kokoh, masyarakat senang sama beliau. Allahu Akbar. Kita baru belajar tasin 2-3 kali lengkok. Bahasa sininya. Baru 2-3 kali mahrot huruf aja baru kita belajar. Ada semua orang pandangan kita ada kacau aja lagi itu. Ya, padahal kesalahannya mungkin lahannya khafi saja. Ya, tidak lahan jali. Ya, tidak kesalahan yang berubah makna. Sabar. Sabar kita. Untuk itu Allah Akbar. Nanti mereka paham ya, sedikit demi sedikit. Atau kalau kita nak tegur juga mungkin ada cara-caranya. Kita dekati dulu cerita-cerita kita dulu ya. Begini contoh-contoh. Demikian pun dengan perbuatan maksiat, kita tengok dulu nih orang berbuat maksiat, apa langkahnya dulu, pelajari dulu ya. Kadang-kadang hatinya itu tidak suka dengan maksiat itu. Tetapi ya, pengingkaran kita terhadap dia, cara kita terhadap dia jauh lebih tidak dia sukai. Oleh sebab itulah ya ikhwan, barakallah, kita perlu ya hikmah ini kita dudukkan betul. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya kira kita perlu berdiskusi jika ada ya inilah dulu contoh-contoh ya praktek hikmah. Ya nanti kalau nggak ada saya lanjutkan, atau kalau ada ini dulu tentang perkara-perkara duniawi lagi. Cerita-cerita kita seperti apa di tengah-tengah masyarakat. Ya silakan. Wallahu taala alam bisawab. Ya kalau ada yang mau diskusi dulu kita persilahkan. Jika tidak ya saya lanjutkan. Fadhal. Pada Bapak Ibu yang hadir, silakan bertanya. Jika ada pertanyaan yang pembicaraan pada malam hari ini sangat luar biasa sekali. Dakwah-dakwah yang beliau Ustadz sampaikan pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan langsung saja atau melalui chat juga boleh. Namun ada satu hal Ustadz yang mau Anda tambahkan di sini Ustadz. Tadi Ustadz mengatakan bahwasanya kita tidak langsung menjas ke seorang bahwasanya itu adalah suatu perbuatan bid'ah. Namun Ana menambahkan di sini apa yang dikatakan oleh Dr. Asfi Ahmad Azhar LCMA. Beliau guru kita juga, ketika beliau mengatakan sesuatu itu bid'ah, ungkapan yang sering Ana dengar dari beliau adalah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ini ada yang bertanya, lanjut Pak, silakan. Ada yang angkat tangan tadi, silakan. Salah pencet. Baik, mungkin saya sambung dulu Pak Rizky. Jazakallah khairan Pak Rizky. Dan Ustaz Dr. Asfi sering menyampaikan. Jadi bahasa kita itu khilafus sunnah ya. Dalam bahasa Arabnya mungkin sunnah bukan demikian. Jadi
itu bisa kita sampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik. Ini saya mau nambahkan lagi. Demikian pun kalau kita bercerita tentang perkara-perkara dunia. Kadang kita berkumpul dengan masyarakat tanpa kita sadari. Ini yang jadi masalah itu sering saya jumpai. Kita ada ikhwan dalam arti ya baru-baru ngaji juga. Nah, atau udah lama mengaji. Cerita kita ada berjenggot, dah pakai jubah, nanti jumpa dengan masyarakat kita ini. Kemarin misal, ini contoh saja. Kemarin ada daurah misalkan, daurah di mana di Markis, di RJ atau di Abu Darda, nanti atau di masjid apa. Kita nanti cerita, kemarin kamu hadir daurah enggak? Ini masyarakat banyak nih. Daurah kemarin ada Ustaz Taufik datang. Apalah dalam pikiran masyarakat kita tahu dia daurah itu. Kita maka ucapan-ucapan yang seperti ini kita harus lihat dulu sikonnya, sehingga masyarakat itu kita sendiri sudah menempatkan mereka pada sesuatu yang tidak di alamnya kita, sehingga mereka jadi risih. Ya kita la ilaha illallah. Tapi coba mungkin cerita kita yang lain dulu. Mungkin mereka ceritanya baru levelnya cerita ladang. Kita cerita ladang. Ya Allah, gimana Pak ladangnya? Nampaknya sawitnya udah mulai bagus tumbuhnya. Kayak apa? Tidak banyak babinya di sana. Apa salahnya di sana? Itulah memang itulah hikmahnya Allah ciptakan babi sehingga dapat pula rezeki orang tukang cari ancang, cari kayu untuk buat pagarnya atau cari sehingga itulah cara Allah. Ini jadi di situ kita masuk. Jadi tidak tiba-tiba kita nanya sama kawan-kawan. Memang oke, kita bisa saja bertanya, tetapi lihatlah sikonnya. Daurah. Tidak tahu masyarakat daurah, sedang kajian aja masyarakat tidak tahu, tahunya masyarakat ceramah agama. Allah Akbar. Oleh sebab itu mungkin disinilah perlu kita pahami. Kadang sikap bicara kita yang seperti itu yang membuat masyarakat kita sangat risih sekali. Termasuk juga kita ya ikhwan barakallahu fikum, hikmah itu tidak serta-merta mesti kita pakai baju batik. Kadang saya melihat ada memang sikonnya kita pakai baju batik, ada sikonnya kita pakai peci hitam. Saya satu hari ada di sini kan ada kerajaan Sahilan Darussalam, Gunung Sahilan dulu ya. Jadi ketika ada nenek mama ya meninggal lah di sana, saya melihat orang mama ini pakai peci hitam. Saya biasa pakai peci putih. Saya beli dulu pakai peci hitam nih, pergi saya ke sana. Nah, ya, jadi sikonnya kalau memang seperti itu ya apa-apa. Tapi tidak mesti ini uyah saja, mesti dipukul rata semuanya. Hikmah itu mesti pakai baju batik. Enggak. Kadang pakai jubah nih hikmah. Ini kan dari sikap nih. Cuman kalau saya di kampung nih, saya sering pakai kain sorban ini ya. Ini banyak sekali saya punya nih. Ya, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang seperti ini. Saya tengok. Apa sebab? Sebab buya-buya dulu di sini, ini karena itu ada nama fanspage itu, yang di kalau anak-anak adik-adik itu Buya Firdaus Official. Ya, di masyarakat itu, kadang ya kata ini menjadi hikmah. Ungkapan ini menjadi hikmah. Kiai Haji atau Buya dan Tuan Guru dan yang lain-lainnya. Ini mungkin kadang. Kembali ke jubah tadi. Jadi pakai jubah juga hikmah. Kata Ustaz Muhammad Wujud Hafizullah Ta'ala, saya pakai jubah ini sudah jatuh pada cinta. Dia bukan bukan dan memang dalam pendapat para muhaqqiqin bahwa pakai jubah itu ya itu bukan sunnahnya, itu sunnah jibiliyah ya. Kalau kita pakai jubah kita niatkan saya sayang kat Nabi. Sebab Nabi dulu pakai jubah, saya juga pakai jubah. Atau Nabi dulu pakai sorban, saya pakai sorban juga. Karena sayang kita, cinta kita itu dapat pahalanya, bukan dengan zat jubah dia, bukan dengan zat sorbannya. Berbeda kalau dengan pakaian putih nih, ada sunnah syar'iyahnya di sana. Nih. Jadi pakai jubah ini, kalau memang di satu masyarakat kita nampaknya hikmah, silahkanlah.
Atau tidak mesti juga, karena memang pakaian seorang alim, seorang thalibul ilmi, seorang kalau di kampung ini ada istilah ongku mudo, tuan guru, ada istilah ongku malin, nah, ada istilah anak siak, itu pakai jubah itu ya biasa. Kalau memang itu hikmahnya, silahkan pakai jubah. Yang paling penting tulisan kita, sikap kita, nak pakai apapun kita, saya tengok Pak kata Pak Wajib itu kemana-mana, itu pakai jubah. Jarang beliau tidak pakai jubah, tapi pendekatan beliau dari hati ke hatinya, sikap beliau terhadap masyarakat itu yang Masya Allah membuat kalau tidak saling berjumpa, kalau bisa makan ya, Masya Allah. Jadi kadang kita perlu, bahkan kalau ada acara-acara yang tidak sesuai sunnah lah, kita dibuat oleh masyarakat kita, diundangnya kita bisa saja mengatakan, mohon maaf ya Pak, kayaknya pekan ini tidak bisa. Atau mungkin sudah saatnya kita sampaikan, kayaknya Bapak mohon maaf lah saya. Atau pergi dulu kita ke rumahnya, kita kasih dia dulu bantuan, kita kasih dia beras dulu, kita tunjukkan dulu bahwa kita Ahlus Sunani tidak eksklusif. Kita Ahlus Sunani juga memiliki pribadi yang simpatik. Kita Ahlus Sunani juga dermawan. Kita kasih dulu, mohon maaf ya Pak. Kita dahulukan dulu menyampaikannya. Nanti mungkin acara-acaranya saya tidak datang. Maklumlah Bapak, maklumlah Ibu dengan pemahaman saya. Saya mohon Bapak tak marah sama saya. Masyarakat paham dan maklum. Tetapi kalau kita bid'ah itu, atau dengan bahasa-bahasa, ya dengan bahasa atau sikap yang tidak mereka asing di tengah mereka, ya mungkin belum pernah dibuat, belum pernah dikerjakan, aneh bagi mereka. Tapi itulah pemakluman kita, maklumat yang sudah kita beri tahu pada mereka, itu yang membuat mereka insya Allah bisa memahaminya dengan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kembalikan ke Pak Rizky. Ini ada yang bertanya. Ada pertanyaan Zat. Ya. Pertama, ini pertanyaan agak kedua ya. Iya. Silakan. Karena bertanya tentang hukum wanita memegang mushaf saat haid. Karena Anda mendapatkan beberapa pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Mohon penjelasannya Ustadz. Kemudian keduanya satu-satu dulu Ustadz. Oh, yang terkait dengan dakwah ini, ada Ibu Firtil Family ini, silakan nih. Baca Pak Rizky. Ya. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustadz. Ana bingung kalau mau pulang kampung ke tempat keluarga suami Ana, Ustadz. Waktu Ana merubah pakaian yang tertutup dengan jilbab yang dalam saja sudah merasa lihat Ana. Apalagi kalau Ana tidak mau berjabat tangan dengan yang bukan mahram Ustadz. Itu bagaimana cara Ana menjelaskan kerabat suami Ana yang tidak suka dengan keyakinan Ana yang Ana yakini sekarang Ustadz. Afwan Ustadz. Ustadz. Baik, disinilah hikmah di hati kita, kekokohan di hati. Jadi untuk dakwah di masyarakat atau bergaul dengan masyarakat itu harus ada dua hal yang harus kita jaga. Pertama, prinsip kita dalam akidah dan manhaj. Itu harus kokoh. Abdu 'alaiha bin nawajid. Kokoh prinsip di atas akidah dan manhaj. Yang kedua, hikmah. Ini hikmah nih. Jadi jangan ada orang yang kadang memahami hikmah itu, kita ya harus begini pula, kalau jumpa orang ini begini pula, kita itu namanya pramuka itu. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang, tak peduli maksiat, tak peduli syirik, tak peduli bid'ah. Kita betul bunglon. Ya. Jadi kita harus menjaga prinsip dalam dakwah. Dan ternyata bisa kok kita lakukan hikmah. Ya, hikmah dalam dakwah istiqomah, dan hikmah itu bisa. Kita hikmah dalam dakwah memadukan hikmah dan istiqomah, madukan hikmah dengan istiqomah di atas manhaj itu, insya Allah Ta'ala bisa. Jadi masalah salaman ini begini, barakallahu fiik yang ibu yang bertanya. Jadi ibu yang paling penting dulu yakini, ini keyakinan saya harus kokoh di atasnya. Inilah akhir zaman yang saya harus bersabar. Jadi Bu, yang paling penting kita kalau orang marah kita tak marah, kalau orang cuekin kita jangan cuek sama dia, kita tegur sapa dia dulu. Kalau dia orang menjauhi kita mendekati dia. Inilah sebagai tanda
kita sudah memahami tauhid ini, memahami sunnah nih. Jadi sunnah itu yang paling pentingnya juga di hati kita nih, ada lapang hati kita, jiwa kita itu masya Allah nyaman saja. Ini keyakinan saya yang harus saya berikan contoh pada orang. Jadi ketika orang cemberut sedikit sama kita, jangan sampai hati kita tuh kena. Jangan sampai hati kita, ada orang lain sama kita. Jadi kalau masih sampai di situ hati kita, kekokohan akidah dan manhaj kita masih kurang itu. Jadi ini yang harus dikokohkan dulu. Kita betul-betul kalau menjadi seorang ahlus sunnah di atas manhaj salaful ummah ini, yang paling penting itu jiwa kita lapang, pikiran kita luas. Bagaimana kita harus bersikap? Itu pikiran luas tuh, jiwa kita lapang. Inilah dia. Kita memandangnya, oh ya adalah maklum biasa itu, bukan kita aja seperti itu. Jadi nanti kalau kita rubah pakaian kita, dan memang pakaian itu memang harus kita rubah yang sesuai dengan sunnah. Kalau pakaian kita belum sesuai dengan sunnah, atau pakaian yang tidak, yang syar'i, ya belum syar'i. Tapi mungkin bertahap lah, kita lihat kondisinya, ya kita lihat kondisinya. Jadi ikhwati fillah, ibu yang bertanya, jadi ketika kita sudah siap seperti itu, udahlah sampai di sana. Nanti kadang banyak yang tidak terucapkan, tapi dengan sikap kita terajar. Banyak yang tidak terucapkan, tapi dengan sikap kita terajarkan dan tersampaikan. Mereka pun jadi paham. Mereka menjadi paham. Kita dengan jilbab kita, ya mungkin kita sudah pakai cadar lah, misalkan dulu yang paling kuatnya pakai cadar. Begitu mungkin nampak kawan-kawan lama kita, Assalamualaikum, pegang tangan dia, mungkin kita tidak nampak senyum kita, tapi kan cobalah tutup muka kita nih ya. Kalau kita ketawa sama orang, ada rautnya di mata kita, dan itu dirasakan, efeknya itu dirasakan. Atau biar orang tahu juga, mungkin ngangguk sedikit, atau dengan cara yang lain, dengan sikap yang lain, dekati dia. Ya Allah, kadang orang tuh segan sama kita karena memang mereka merasa, bukan risih ya, tetapi malu mereka, kita cuma seperti ini, dia dah seperti itu, padahal dulu kawan kita. Kitalah yang menjemput dia, kitalah yang menghantarkan dakwah itu dengan hikmah pada dia. Sikap kita dengan dia, Assalamualaikum kawan, nih udah, atau ya udah, tengok dulu udahnya udah siapa, ya kan, barangan juga. Jadi kita tak perlu salaman, saya juga tak salaman, saya sampaikan salaman ya. Jadi tapi nanti ada Ustazuna Abdullah Zan ya, itu menulis buku 14 contoh praktek hikmah dalam berdakwah. Insyaallah kapan-kapan kita sampaikan bab-bab ini, insyaallah. Jadi ini contoh saja. Jadi mungkin kita cerita, alhamdulillah lah, Uni atau kakak, alhamdulillah, Ete, saya sekarang gini-gini lah, mungkin orang lain nengok saya, tapi saya berharap Ete atau Bu D tidak lain memandang saya, gini pula lah Allah takdirkan hidup saya. Alhamdulillah lah Teh, Bu D, sejak saya dapat kayak gini-gini nih, insyaallah hati saya rasanya tak mau meninggalkan sholat lagi. Doakanlah saya Bu D, ini saya bukan orang suci, ini cuma mau belajar-belajar agama lah sedikit-sedikit. Sehingga, oh iya, ini dia, paham dia. Jadi orang tuh sikap tak elok sama kita tuh kena tidak paham apa-apa. Itu dia. Itulah cara-cara yang bisa kita lakukan. Upayakan dulu, lihat siapa nanti kira-kira yang tak elok sama kita tuh. Dekati dia. Wallahu taala a'lam bissawab. Kalau ada yang lain silakan. Baik. Tadi ada pertanyaan nih, Ustaz. Ini agak mengenai pendidikan tentang anak. Jadi kita kan masih dakwahnya tentang bagaimana berdakwah, walaupun termasuk berdakwah kepada anak-anak. Ini pertanyaannya seperti ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Iya, Ana mau tanya ke Ustaz. Benarkah cara mendidik seorang anak itu jika melakukan kesalahan yang sudah jelas tidak diberikan secara langsung, tapi diberikan islah dahulu? Dan benarkah tidak boleh marah ketika anak berbuat kesalahan? Demikian. Iya, baik. Ini tentang pendidikan anak. Sebenarnya lihat kondisi. Marah itu boleh saja. Rasul juga marah kepada anak-anak. Tapi lihat kondisi-kondisinya. Pada posisi apa? Ya. Misalkan
ya ucapan Rasulullah SAW juga terhadap anak misalkan itu ketika mungkin anak ini masih kecil, itu ya gulam samillah, wahai anak kecil, ucapkanlah dengan nama Allah, wakul biyaminik, makalah dengan tangan kananmu, ya. Tetapi ketika kondisinya mungkin sudah orang dewasa atau mungkin orang yang memang sudah memahami juga, maka Rasul juga menyebutkan la ta'kul bishimal, jangan makan dengan tangan kiri. Rasul menggunakan ungkapan jangan. Jadi ini perlu kita pahami. Mungkin kalau ucapan perkara, jadi untuk menegur anak itu juga, kalau perkara-perkara duniawi mungkin kita lebih hikmah lagi, dijelaskan dulu sebab-sebabnya, apa sebab yang menjadikan kita itu menegur dia, itu perlu dijelaskan. Ketika tidak dijelaskan, bahaya. Lihatlah, ya ketika Luqmanul Hakim menasihatkan anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Jadi bukan tidak boleh melarang, bukan tidak boleh marah, tetapi jelaskan apa yang menjadi sebabnya. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kita sering hanya meralang saja, tapi tidak menjelaskan dengan hikmah. Di sini letak permasalahannya. Cuman saya anjurkan tentang pendidikan anak ini untuk mengikuti kajian-kajian kita tentang pendidikan setiap hari Selasa pukul 1:30. Ya, atau mungkin saya anjurkan untuk membeli buku yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, judul bahasa Arabnya Kaifa Amalahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah diterjemahkan judulnya seni interaksi. Coba lihat buku itu. Seni yang merah di situ. Ini apa judulnya? Coba bawa aja sini. Bagaimana Rasulullah SAW, dan ini penting sekali untuk dalam pendidikan anak. Seni interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seni interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aqwam. Ya, barakallahu fikum. Jadi sehingga nampak kita ini anak-anak yang seperti ini, oh ternyata begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya seperti itu, begitu. Jadi kita tidak gebiah uyah, tidak boleh marah, tidak. Ada saatnya kita marah, karena memang ada saatnya memang marah itu hikmah. Kemana meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada waktu yang seharusnya. Jadi pada kondisi-kondisi mana, itu membutuhkan pembelajaran usul lagi tentang pendidikan anak. Wallahu taala a'lam bishawab. Silakan Pak Rizky, kalau ada lagi ada mungkin kita. Assalamualaikum. Baik, Ustaz, ini pertanyaan dari anak, Ustaz. Ini ada kita baca dulu. Oh, minta difotokan bukunya, Ustaz. Tolong di WA kan, di WA kami, ya WA. Ya di WA aja ya. Nanti di ini kami kirimkan fotonya, insyaallah. Baik, Ustaz. Jadi pertanyaan anak seperti ini, anak dapat seorang murid ya. Jadi murid ini besar. Kami dulu cukup lama juga bekerja dulu, tempat bekerja sama, kemudian sekitar 4 tahun atau 5 tahun tidak berjumpa, kemudian beliau ini sholat di Masjid Darul Jannah. Nah, kemudian anak tanya, ada bekas tinju di sini ya, Ustaz, di tangannya ini, suka meninju pohon dia. Jadi katanya, anak bilang, kenapa tangannya, Bang? Beliau menuntut ilmu katanya. Kenapa menuntut ilmu itu, Bang? Dibilangnya, saya dibilang di keluarga adalah orang yang penakut, makanya saya harus menuntut ilmu ini. Jadi setiap malam itu kerjanya tuh meninju itu pohon, Ustaz. Jadi kata dia, Ana bilang ke beliau, Bang, hentikanlah, ini tidak bagus ya. Kata dia, saya akan berhenti kalau udah sampai di batas ilmunya gitu. Jadi dia mau menyelesaikan ilmunya itu. Jadi maksud Ana, bagaimana cara hikmah yang baik untuk menyampaikan ke kawan yang mendalami ilmu seperti itu, Ustaz. Baik. Kadang saya begini.
dahulu ada seseorang ya dari Malaysia datang ke pondok ini. Dia mempelajari ilmu sufi pada tingkatan yang ekstrim. Ya. Lalu jumpa dengan abangnya. Abang dia tuh anaknya pernah di pondok kita ini, pondok sini beberapa tahun. Jadi dia bilang, waktu itu abang itu Bang Rusli namanya ya, seingat saya itu. Kalau kamu nak belajar ilmu ni, pergilah ke Lipat Kain. Di sana ada ustaz yang memang dia dulu dia memang itu ahli dia situ, kata bapak ni. Sampailah di iparnya itu, sampai di iparnya tuh ke sini. Sampai di iparnya tuh sini. Jadi begitu sampai di sini, tentu dia nak belajar ilmu itu sama saya. Apa nak dikatakan? Dia nak belajar ilmu yang sudah memang saya ya tidak mengamalkan itu lagi. Saya mengamalkan tauhid. Sampai sini dia bilang gini, Ustadz, tolong ajarkan saya zikir. Ini contoh-contoh saja. Zikir yang sampai sanadnya pada Rasul. Ini dia. Saya tak langsung menjawab, tapi saya bilang dulu, Bang Rusli, apa zikir yang paham? Saya sebut nama beliau. Kenapa? Karena alhamdulillah di kemudian hari saya jumpa, alhamdulillah beliau mendapatkan hidayah dan semangat belajar sunnah-sunnah nih, ya. Hadahullah wa wafaqahullah. Jadi apa zikir yang abang amalkan? Beliau bilang zikir ini, Ustaz. Kata beliau, Allah. Bang, saya dapat 2 sanad. Ada zikir ini Allah, tapi ada ya Allah. Tapi ya Allah ini kan berdoa, ya Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah miliki nama yang indah, doalah dengan nama itu. Coba bang ganti dengan ya Allah ini. Beliau Masya Allah. Jadi saya sebut begitulah caranya. Alhamdulillah. Beliau juga sampai terakhir saya merekomendasikan untuk membaca buku Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan begitu saya pernah berkunjung ke Kelantan, ke daerahnya, ke Malaysia sana, ternyata beliau sudah tahu, ya alhamdulillah, Ustaz Firanda dan yang lainnya, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi begitulah. Dan terkait dengan pertanyaan Pak Rizky tadi tentang orang ilmu kebal ini. Jadi ilmu-ilmu begini ini pernah saya pelajari. Saya pernah pelajari itu latihan-latihannya begitu saja. Bahkan Al-Quran tuh kadang itu dijadikan ilmu kuat. Jadi ada dalam Quran tuh kaf, ha, ya, ain, sad. Ini kelima nih. Ha, mim. Ada yang kirinya. Ha, mim, ain, sin, qaf. Ini kalau diisi terus, ini bisa menjadi ilmu kebal nih. Ilmu kuat, ilmu pukul. Allah musta'an. Jadi begitulah kadang-kadang. Atau mungkin dalam bahasa kampungnya ada lagi doa-doa dia bacanya, Allahumma akan kuar Allah tidak ali badiri aku akan kuar tersungku lawan karena bersih berkat la ilaha illallah Allah. Jadi la ilaha illallah juga. Jadi perlu dulu kita lihat, kita tanya-tanya dulu, kita sikit gimana bang. Jadi serta-merta enggak kita tinggalkan dulu, kita gali dulu histori dia, perjalanan dia itu seperti apa, di titik mana kita bisa masuk. Itu dia. Mungkin bisa jadi bukan dari lisan kita menyampaikan, gitu cara ilmu abang. Masya Allah, mungkin perlu juga lah abang belajar sama Ustaz Ali Ahmad. Ustaz Ali Ahmad tuh dulu ilmu gitu-gitu, mantap dia bang. Jadi saya juga pernah didatangi oleh seseorang ke pondok kita ini. Dia bilang, Ustaz kenal enggak dengan di mana surau Buya ini? Buya itu memang pengamalannya ya mungkin pengamalannya zikir-zikir yang mungkin belum zikir-zikir ya yang tidak mempedulikan bagaimana sanadnya sampai kepada Nabi, atau dikatakanlah yang mungkin belum ya tidak memperhatikan sunnah-sunnah Nabi. Saya bilang, tahu betul, ayah saya dulu di sana. Cuman ayah saya bang, sejak mempelajari ilmu tauhid nih, Masya Allah, ayah saya pakai ilmu tauhid nih lagi. Karena ilmu tauhid ini ilmu zikir paling tinggi.
Kapan-kapan lah boleh kita jumpa empat mata. Nih. Jadi kadang-kadang orang-orang nih dia tak suka kalau kajian umum nih. Oh, tak suka dia. Suka dia empat mata, ajak datang ke rumah. Itu kadang-kadang. Jadi perlu mungkin Mariski tadi dipelajari dulu sisi-sisi itu. Kalau udah nampak kita historinya, dan nampak kita cara ilmunya, pada titik apa kira-kira? Mungkin kita bilang gini, Bang, Masya Allah, ada, ya, saya pernah dengar Ustadz Zainal Abidin tuh, Masya Allah, ilmu dia luar biasa dulu. Tapi ternyata, Bang, ada satu ilmu yang lebih, Masya Allah, ilmu paling mantap, kata Ustadz di sana. Sebutnya lah misalkan contoh, itu sejak dia belajar ilmu tauhid ini, tidak pernah takut dia lagi sama manapun ya. Jadi mungkin kadang-kadang begitulah cara kita untuk hikmah. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan lagi atau apa ini? Ya, silakan mungkin. Ini ada pertanyaan. Masya Allah, Ustaz, pembahasan malam ini benar-benar mengajarkan Ana bagaimana caranya untuk menyampaikan dakwah tauhid di kampung secara hikmah. Apalagi status Ana bukanlah seorang Ustaz, tapi santri yang baru mengenal dakwah salaf dan berusaha untuk mengamalkan sedikit ilmu yang saya dapatkan di pondok. Mohon doanya Ustaz, mudah-mudahan Ana termasuk orang-orang yang hikmah dalam menyampaikan dakwah tauhid ini. Amin. Pertanyaan Ana, Ustaz, pada malam hari ini, bagaimana cara praktek lapangannya untuk mengingkari dengan hikmah di lingkungan masyarakat kita, manakala masyarakat tersebut masih belum memahami apa yang kita pahami, misalnya dalam masalah ibadah dan hal lainnya. Ya, barakallahu fiik. Ya, yang bertanya ya ini Rahmat. Barakallahu fiik Rahmat ya. Dan saya sering kali mendapati kalau santri itu memang kadang seperti turun gunung dia. Semua mau dipukulnya. Jadi baru keluar dari padepokan, jurus didapatkan, semua mau dipraktekkan. Itulah ya, kadang-kadang memang perlulah belajar. Cuman memang kerbau kecil itu tak kalah pandai menempuh medan yang besar kalau tak pernah bergaul dengan kerbau yang besar pula. Demikian ungkapan Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Jadi perlu belajar kita dengan guru, seperti apa betul sikap guru kita terhadap lingkungannya, terhadap orang-orang yang mungkin berseberangan dengan pemahamannya, atau mungkin juga dengan masyarakat. Tengok langsung, sekedar teori ini kadang tak tampak. Itulah pentingnya kita berguru, menengok langsung bukti nyatanya itu, atau mempelajari seluk-beluk perjalanan guru itu. Makanya di antara metode pendidikan terbaik itu kan mulazamah. Hakikat mulazamah itu adalah adanya hubungan yang intensif antara guru dengan murid itu. Adanya pergaulan yang intensif antara guru dan murid itu. Bukan hanya punya pedang. Kadang kan kita ilmu itu kan kadang ibaratnya pedang, tapi tak pandai memainkan pedang nih. Kapan harus dibuka, kapan harus ditutup, kapan harus disimpan. Itulah pentingnya mulazamah. Ditengok betul guru tua di lapangan. Oh, ternyata begini dia. Allah. Jadi caranya enggak ada. Sebab dari tadi itu saya berbicara ini aja. Tapi yang paling mantap melihat langsung begini toh prakteknya guru. Maka kalau kita ingin mendidik anak kita jadi ahli hadis, letakkan dia dengan seorang ulama hadis. Kalau menjadi seorang ahli akidah, letakkan dia dengan pakar akidah. Menjadi seorang ahli fikih, letakkan dia fikih. Ahli mungkin dalam ilmu dakwah, letakkan dia suruh bergaul dengan orang yang ahli berdakwah. Itulah mulazamah, musahabah, bergaul. Allah Akbar. Jadi tinggal nampak kita. Sebab seringkali yang terucapkan dan yang terdengar oleh kita dari guru kita itu tidak bisa kita menerjemahkan di lapangan seperti apa. Tidak bisa. Oleh karena itu dengan guru kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian malam ini Pak Rizky. Kita tutup saja dan saya closing dulu. Inilah mungkin di antara contoh-contoh praktek hikmah dalam berdakwah. Sebenarnya yang saya inginkan, coba kita berdiskusi ya, bagaimana dakwah ini hikmah di masyarakat kita. Karena saya mendapati banyak kekakuan di kalangan ikhwan dan akhwat kita dalam mendakwahkan dakwah salaf dan dakwah tauhid ini, dakwah sunnah ini. Padahal saya melihat dakwah sunnah ini dakwah yang paling mudah diterima. Dakwah sunnah ini paling mudah diterima, cuman komprehensif.
tak bisa jalan itu. Pejuang sunnah itu kan tak bisa lewat darat, dia lewat di air, tak bisa di udara, tak bisa di mana-mana dia bisa. Beginilah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita hantarkan dakwah tauhid ini dengan penuh hikmah. Kadang dengan membawa bantuan, ini seperti kemarin hari Sabtu kami membawa bantuan dengan bawa beras kita ke pedalaman Kampar Kiri Hulu sana ke Desa Ludai. Alhamdulillah orang bilang, bisa terima sana ya Ustaz. Alhamdulillah tidak ada penentangan kok. Justru imam-imam masjid itu nyuruh apa? Cuman memang sayanya tidak mau saya jadi imam sana. Ya saya suruh aja imam yang sudah biasa itu. Cuman lalu kita bisa isi kajian sana, dia suruh kapan diminta saya kasih. Jadi kita memberikan bantuan, memberikan apa yang mereka suka dulu. Beras kadang kita berikan. Ini insyaallah taala nih hari Sabtu ini kita berangkat ke Talang Mama insyaallah. Start dari sini ke Talang Mama, entah hari apa kami sampai sana. Ini kita rencana juga bawa beras nanti di sana. Kemudian kita sana itu juga melalui kepala desa. Kepala desanya ini ada rencana kami dengan Pak Faisal ini. Alhamdulillah bila hadir juga saya lihat. Itu kita belikan lahan dulu di sana. Rencana nanti buat kebun di sana, buat lahan di sana. Karena memang masyarakatnya animisme. Masyarakatnya bukan masyarakat muslim, masyarakat yang tidak beragama Islam. Apa cara mendakwakannya? Mau nggak mau dengan sosial kemanusiaan dulu. Jadi kalau bisa dengan misalkan beri Quran, tak bisa Quran buku, tak bisa apa? Mengajar baca tulis, tak bisa baca tulis, kasih beras, kasih pekerjaan. Itulah hikmah. Itulah contohnya kita para ulama, kita Ahlussunnah ni al-uqala. Bahkan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ya, dulu Samududi juga pernah menyampaikan bahwa kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala bahwa as-salafiyun al-uqala. Mereka generasi pengikut generasi salaf itu adalah orang-orang yang berakal cerdas. Mari kita mengatakan dakwah ini dengan hikmah, dan hikmah itu perlu kita punya pikiran yang cerdas, jiwa yang lapang. Wallahu taala alam bisawab. Sekian dari saya, yang benar hanya dari Allah, hanya kebenaran yang mesti kita ikuti. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.